U to the yang to the dong to the go to the Rami. Ha! Diceritakan, seorang gadis panti bernama Eden, ia didatangi oleh kakak pantinya yang langsung mengambil pisau dan membunuh pengurus panti. Hal itu membuat sheriff dan warga terpaksa menggunakan gas pelumpuh hewan untuk melumpuhkan mereka. Akan tetapi, hal itu justru membunuh anak-anak. Rylestone merupakan kota penghasil jagung yang saat ini sedang ditimpa kegagalan panen, dan hal itu membuat keadaan kota semakin memburuk. Di sisi lain, Eden adalah salah satu anak panti yang selamat. Ia ditemukan berkeliaran di ladang jagung selama 3 hari. Scene beralih kepada Bo dan adiknya bernama Grace. Mereka bercerita tentang serbuk jagung yang tercemar, yang bisa menyebabkan kematian, halusinasi, dan ketidakstabilan emosi bagi orang dewasa. Bo mengatakan bahwa ia akan pergi dari Rylestone seminggu lagi untuk kuliah, dan ia terpaksa meninggalkan sang adik. Eden bermain bersama teman-temannya, dan kala itu ia hendak menghukum Toms karena telah membiarkan anjingnya mati. Calder kemudian datang dengan amarah karena melihat mobilnya yang telah hancur. Eden kembali ingin menjatuhkan Toms dan meminta temannya untuk membakarnya ketika jatuh. Namun Bo menghentikannya karena dengan minyak mobil yang bocor bersamaan dengan serbuk jagung yang bertebaran, hal itu hanya akan menjadi petaka dan membakar semuanya. Bo marah dengan adiknya yang ikut meneriaki untuk jatuh, namun sang adik langsung membalasnya. What? They're my friends too. But after you leave next week, probably my only friends. Bo kemudian memilih pergi, lalu menyusul Calder. Ia menceritakan bahwa anak-anak mungkin telah terlalu banyak menghirup jamur jagung. Bo juga melihat luka di dagu Calder yang disebabkan oleh ayahnya yang memukulnya. Di perjalanan pulang, Bo terhenti oleh sesuatu yang samar dari balik jagung. Hal itu membuatnya takut, lalu memilih pergi. Grace menyusul Bo, lalu mereka melihat sang ibu sedang bersama pria lain. Hal itu membuat Grace sangat marah. Scene beralih ke sebuah rapat desa yang dipimpin oleh ayah Bo. Mereka merundingkan tentang pembasmian jagung dan akan mengubur semua jagung di parit. Para warga setuju, namun Bo menolaknya. Ia menyarankan penyuburan tanah daripada mengganti produk tanam dibantu bahan kimia. Hal itu justru akan semakin membuat tanah semakin tercemar. Namun sang ayah menolak karena akan butuh waktu yang sangat lama untuk penyuburan tanah. Akhirnya, warga memilih voting dan sebagian menyetujui untuk pembasmian ladang jagung. Eden meminta hak untuk voting dan ia didukung oleh Bo dan teman-temannya. Namun jamur jagung yang telah tercemar ke orang dewasa membuat emosi mereka tak terkendali dan mereka menertawakan anak kecil dengan hina. Eden kemudian pergi ke dalam kebun dan ia ditenangkan oleh suatu makhluk yang telah mendiami ladang itu. Malam harinya, Grace sedih dengan para orang dewasa yang mulai tak terkendali. Ia diajak Eden ke dalam kebun untuk bertemu dengan teman-temannya yang melakukan persembahan untuk monster jagung. Esok harinya, Bo dan teman-teman remajanya memiliki ide untuk menghubungi reporter dan mengubah opini khalayak banyak agar pembasmian ladang yang dilakukan orang dewasa tak jadi terlaksana. Hello? Hi, Bowman Williams? Scene beralih ke sebuah parit di mana Eden membunuh seekor babi lalu melumuri akar jagung dengan darah. Ia melakukan itu dengan alasan menyelamatkan jagung. Ternyata Eden dan anak-anak kecil lainnya telah dirasuki oleh monster jagung dan hal itu membuat anak-anak memiliki hati jahat dari sang monster. Bo kemudian meminta Eden untuk memberitahukan orang dewasa tentang rapat kedua yang direncanakannya. Dan setelah itu, ia pergi meninggalkan Eden dan anak-anak yang lainnya. Di tengah malam, Bo dan Grace mengikat sang ayah
dan membawanya beserta sang ibu ke balai komunitas. Ia menjemput Calder dan berharap rencananya bisa berjalan dengan baik dibantu oleh reporter yang dihubunginya. Akan tetapi, balai komunitas terlihat kosong dan reporter yang ditunggu Bo tidak ada di sana. Hanya ada Eden dan adiknya Calder yang menunggu. Dan setelah itu, Eden memberikan hadiah pada mereka. Ayah Calder telah tergantung di tengah ruangan dan terikat oleh seekor kuda. Meski sering dipukuli, Calder tetap mencintai ayahnya. Ia tak ingin kehilangan sang ayah dan ia ingin menyelamatkannya. Namun hal itu berbeda dengan adiknya dan juga Eden yang telah dirasuki monster hingga akhirnya mereka membunuh sang ayah. Eden membawa Bo dan rombongannya ke kantor sheriff dan di sana telah terkurung para orang dewasa dan orang tua. Bo menemui teman remajanya dan mereka merasa harus melakukan sesuatu. Calder kemudian mencoba bertindak, namun para anak kecil langsung membunuhnya. Eden kemudian memasukkan gas pelumpuh hewan ke ruangan itu seperti yang dilakukan ke panti asuhannya, dan hal itu tidak membuat mereka mati, akan tetapi para orang dewasa itu pingsan seketika. Keesokan harinya, para orang dewasa terbangun di dalam parit. Bo terkejut melihat Grace yang dengan teganya memasukkan sang ibu ke sana. Eden berdebat dengan sang sheriff, dan hal itu membuatnya sangat marah. Ia lalu mengeluarkan perintah untuk mengubur mereka. Detik itu, Bo kehilangan sosok ibu yang dicintainya, dan Eden tersenyum karena telah memberi makan monster dengan para manusia itu. Bo merasa sangat terpukul dan marah. Ia berniat menghentikan Eden dan akan menyelamatkan sang ayah yang masih hidup. Setelah menyusul Eden, Bo bertanya tentang nasib sang ayah dan orang dewasa yang masih hidup. Eden menjawab bahwa ia akan mengirimnya ke Jagung untuk memberi makan dia. Bo yang tidak tahu tentang apa dan siapa yang dimaksud Eden hanya menganggap Eden berhalusinasi dan gila. Di kantor sheriff, pendeta yang tak pernah membenarkan tentang pembasmian Jagung meminta untuk dikeluarkan karena ia tak pernah setuju dan selalu memihak Jagung. Eden sempat memberinya harapan, lalu mengatakan bahwa pendeta itu juga berbuat dosa, dan Eden membunuhnya saat itu juga. Eden melepaskan ayah Bo dan yang lainnya ke dalam ladang jagung, dan Bo berharap sang ayah bisa selamat dan mencari pertolongan. I love you. Setelah itu, Eden berkumpul dengan teman-temannya dan ia menyampaikan bahwa masih banyak anak kecil di dunia yang ingin terbebas dari ego orang dewasa. Bo mencoba mendekati Eden dan ingin membunuhnya, namun hal itu terhenti ketika ia diperlihatkan pada sang reporter. Eden hendak memenggal kepalanya, namun Bo langsung menghentikannya dan ia berpura-pura memihak Eden. Bo mengatakan bahwa tubuh itu lebih baik diberikan kepada jagung, dan Eden pun menyetujuinya. Eden yang merasa bahwa Bo menganggapnya gila dan merasa bahwa Bo tak mempercayai sosok yang Eden maksud, akhirnya meminta Bo untuk berhenti dan ia ingin melakukan persembahan langsung kepada dia agar Bo merasa percaya. Malam itu, di tengah gudang jagung, Eden hendak mempersembahkan sang reporter. Bo yang masuk lewat belakang terkejut dengan dua temannya yang telah mati dengan sangat menggenaskan. Sang reporter kemudian diikat, lalu digantung sembari menunggu monster menjemput makanannya. Akan tetapi,
Dia yang Eden maksud tak kunjung datang, dan itu membuat Bo merasa bahwa Eden benar-benar gila. Ia lalu mendekap Eden, lalu mengancamnya. Monster itu akhirnya muncul, dan hal itu membuat semuanya ketakutan. Sang monster lalu mengambil makanannya, dan meninggalkan Bo yang tak bisa berkata-kata. Mereka membasahi Bo dengan minyak dan hendak membakarnya, namun Bo kembali mengingatkan, dengan semua bubuk jagung di dalam gudang, itu hanya akan membuat ledakan dan kebakaran besar. Eden tak jadi membakarnya dan memerintahkan untuk memotong-motong Bo. Akan tetapi Bo berhasil melawan, lalu melarikan diri. Di tengah pelarian, Bo menemukan sang ayah, dan ia semakin terpukul dengan semua kehilangannya. Bo bertemu kembali dengan sang reporter, namun monster itu kembali datang dan membelahnya menjadi dua. Bo mencoba melarikan diri dari monster itu, namun semua hal itu percuma, dan monster itu mendapatkannya saat itu. Di saat-saat terakhir, Bo mendapat pisau yang dulu dilemparkan Calder, dan ia berhasil menyerangnya, kemudian melarikan diri. Bo kembali ke mobil, dan ia berharap bisa menyelamatkan diri dengan mobil yang telah bocor itu. Di saat merasa bisa selamat, tiba-tiba mobil mati di tengah jalan, dan Eden telah berada di belakang mobil. Kala itu, Eden mengancamnya dengan mesin tembak ternak yang biasa digunakan untuk melubangi tengkorak hewan. Eden memintanya untuk menyerah dan menerima takdirnya untuk mati. Dan untuk terakhir kalinya, Bo meminta kepada Eden untuk merokok di akhir hidupnya. Eden mengizinkannya, lalu mengajaknya keluar untuk dibunuh. Tiba-tiba, Bo menancapkan pemancar api itu ke jalan, tepat pada bekas bocornya minyak mobil dan tetes minyak di bajunya di saat lari tadi. Dan hal itu membuat api menjalar sampai ke gudang dan meledakkan gudang saat itu juga. Ledakan itu menyebar ke seluruh ladang, lalu membakar ladang jagung itu beserta monster yang ada di dalamnya. Para anak-anak lain telah sadar dari kerasukannya dan hanya meninggalkan Eden sendirian. Bo meminta Eden untuk menyerah, lalu menyerahkan diri. Karena dari ledakan itu akan mengundang orang dari kota sebelah untuk datang, kemudian menangkapnya. Eden kemudian dijemput oleh monster yang menjaganya, dan ia ikut dengan sang monster ke dalam ladang. Dan sejak saat itu, monster itu tak pernah muncul lagi, dan Eden menjadi abu bersama ladang dan monster yang ia lindungi.